pembahasan kita selalu ke arah danau dan jujur di sini ngerasa panas banget gak? Iya. Sekarang panas banget. Panas banget. Iya. Panas banget. Karena anak kecilnya semua pada kumpul dan deket sama boneka yang Bisa di kali ini aku bawa. apa? Bisa komunikasi nggak sih Freshly? Mereka tuh kayak makhluk yang innocent yang gak ada niatan apa-apa, hanya ingin bermain. Tapi permintaannya ini unik. Dia minta bonekanya ditinggalin di sini sampai nanti kita sudah menyelesaikan ini baru mereka mau ikut. Kita coba komunikasi dulu yuk ke arah sana, Ya udah. ke arah danau. Yaudah yuk. Kakak masih aman tapi? Aman. Iya, Kak Uci aman. Aman. Cuma agak berat dikit ini di kepala. Kami pun melanjutkan penelusuran ke area lainnya yaitu danau. Namun belum sampai ke area yang dituju tiba-tiba Freshly merasakan ada energi gaib yang menghalanginya. Iya, dari tadi memang mereka terus-terusan mengarah ke sana. Aku juga nggak tahu sih, tapi tanah antara batasan sana dan juga sini tuh beda banget, Fasya. Dan ini dua bambu yang ada di sini seolah-olah seperti gerbang goib. Jadi ketika kita ngelewatin sini, jangan kaget kalau kakak ngerasa pusing atau enek. Dan kamu juga gitu, Fasya. Kita mau ke bawah. Iya. Emang nggak apa-apa nih? Nggak, cuma aku bingung kok kayaknya dari tadi tuh penjelasan Kak Freshly setiap wilayah atau tanah di sini tuh Dia kayak banyak ada batas-batasnya batasan-batasannya ya. Teritorial yang terbagi. Biar aku dulu ya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Itu ada yang lewat apa Iya, ya? iya. Iya, aku lihat. Semuanya ada yang lihat nggak? Persis banget di tengah itu, Hah? di atas air. Sekarang ada sosok yang cantik banget, bener-bener cantik banget. Memakai selendang yang dia Warna apa? selempangkan berwarna kuning, emas, terang banget. Cuma jujur pas tadi di sini aku ngerasa enak banget. Aku ngerasa kayak bagian perutku kayak nggak utuh. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, dan sekarang Kak Uci, aku mau ngasih tahu Kak Uci kalau ini adalah salah satu bentuk komunikasi Kak Freshly. Oh gitu ya. Ya, terhadap mungkin sosok yang emang tadi Kak Freshly sempat lihat. Yang tadi aku tembangin itu kayak yang tadi aku juga denger pas kita lagi di area bermain. Ada suara kayak alunan kecil yang sebenarnya keluar dari makhluk ini dan aku yakin kalau sosok ini merupakan sosok siluman. Dan sosok di belakang itu sekarang kayak terbang dekat ke arah kita, tapi tidak dengan tujuan yang buruk. Sosok ini ketika dia berubah wujud menjadi hewan, dia tuh menjadi ikan yang sangat besar yang kalau dilihat sama orang-orang yang mancing itu kelihatan paling cuma seperti ujung buntutnya aja, Fasya. Kenapa dia suka nunjukin ke para pemancing dan bahkan mungkin bisa aku bilang mengganggu Kak Freshly. Kenapa? Karena dia senang semakin banyak orang yang tahu dan melihat keberadaannya, dia yakin bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang semakin angker. Tapi kamu tahu tidak tentang keberadaan sosok perempuan memakai baju merah? Jujur Fasya, kalau kamu nanya di sini siapa yang paling kuat sejauh ini dari tadi kita nemuin sosok perempuan siluman ini, aku bisa bilang dia sosok yang paling kuat. Tapi tadi aku tanyain dia tahu nggak tentang keberadaan sosok perempuan berbaju merah. Dia hanya mengarahkan jarinya, lalu pendulumku bergerak ke arah sana. Mau ke sana? Yuk. Mendapatkan arah dari pendulum mengenai sosok lainnya, Freshly pun mengajak kami untuk menuju area sebuah rumah. Ke arah sini, Fasya. Di jendela ada yang ngawasin kita. Assalamualaikum.
Woi, Is. sumpah ini serem Pasti ini banget. kita yakin masuk ke dalam nih. Gak apa-apa yuk. Aduh, kenapa Kak? Allah Akbar. Sumpah itu bunyi. Itu bunyi pintunya, sumpah. Allah bunyi. Gak apa-apa yuk. Sumpah. Kenapa ya? Itu kayak kedorong gak sih pintunya? Em, Kayak mentok Kayak sama digini. tembok Iya, gitu iya, lah. iya. udah ada yang nungguin Coba. kita. Yuk. Duluan deh. Adek. Assalamualaikum. Ini sekarang persis di samping aku Kalau boleh tahu sosok apa ya? ada sosok laki-laki berumur dan memang mempunyai kumis tebal, turun kumisnya. Terus juga laki-laki ini kebiasaannya hanya memantau setiap aktivitas, pergerakan, bahkan apapun yang berkaitan dengan wilayah ini. Karena kalau ditarik mundur Fasya, dari pas tadi kita jalan, yang pas tadi kalian berdua nggak berani untuk masuk, mundur mau maju mundur lagi. Iya. Ini tuh kayak area semacam jalur yang dipakai dan pernah digunakan untuk semacam petilasan. Dan di bawah sini, ini kalau dirasain, sini Fasya dan Kauci. Ini nggak apa-apa. Coba diinjek Fasya. Kayak ngangkat gitu. Mengembung gitu. Karena di bawah tanah ini, aku dapat gambaran yang jelas banget kalau seperti ada gundukan batu yang emang dijaga sama si sosok laki-laki ini. Tapi sosok ini kalau dibilang negatif, bukannya negatif, tapi kalaupun sepenuhnya dibilang positif, tidak bisa kita bilang positif. Oke, tapi sebelumnya Kak Frisly, aku mau nanya, sosok laki-laki ini tuh siapa ya? Seperti semacam penasehat. Tapi kalau ngomongin sosok perempuan itu, gak nyaman banget ya Kak. Beda banget sama si sosok laki-laki. Ini di ruangan ini Jualin sebelah bentar. pengang kopengnya. Itu kenapa tuh? Karena Kak Uci yang menyebutkan, coba tolong tanyain Frisly tentang sosok yang baju merah. Dan saat ini sosoknya benar-benar persis berdiri di depan kita. Kak Uci mau coba ngerasain energinya ke sini? Silakan Kak Uci. Udah kan? Tapi emang jujur ini pengap banget sih di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku paling cuma minta kakak bentangin tangan aja Di mana? di tengah-tengah sini. Tapi ada aku di samping kakak. Ya udah kamu duluan. Aku di sini, aku pegangin kakak sebelah sini. Kakak cuma masukin tangannya aja. Aduh jangan deh. Tapi Aku aman boleh ya ini. minjem. Yaudah. Aman. Kakak bisa pakai ini sebentar di sebelah sini. Aku minta kakak untuk bentangin tangan. Sini. Iya, sebentar. Kakak boleh merem?